Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ustaz Abdul Khalid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, calon tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. InsyaAllah senantiasa dalam limpahan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sugiarto. InsyaAllah saya akan mendampingi Bapak Ibu rombongan umroh bersama BI Religi pada hari Sabtu besok. Dan mohon izin untuk Tuan Guru Munawir Mustafa Umar atau Ustaz Munawir yang akan mendampingi jamaah yang berangkat hari Ahad. Beliau belum hadir, sedang dalam perjalanan dari Lombok menuju ke tempat ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali izinkan kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan Bapak dan Ibu memilih NRA Group sebagai pelayan Bapak Ibu mendampingi ibadah umroh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak salah pilih dan kami mohon dukungan serta partisipasinya. Mudah-mudahan kami juga diberikan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik semampu kami. Kami bertekad dan sudah menjadi komitmen NRA Group untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk para jemaahnya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sudah makan semuanya. Ada yang belum makan? Mbak, ini kalau yang ada piringnya mungkin saya minta tolong petugas boleh dirapikan ya. Yang duduknya membelakangi Ibu, punten, mohon maaf, boleh Ibu diputar saja. Kursinya diputar Ibu. Nah seperti ini Ibu diputar ke sini, senyamannya, seenaknya Bapak Ibu, kenikmatinya ya. Ibu yang kira-kira putranya ngajak itu nggak apa-apa, lain aja daripada nanti kalau ngajak keluar atau ngajak apa dituruti saja Bu ya, namanya juga anak-anak, jangan dilarang, apalagi dicubit jangan ya, nggak apa-apa. Terus sekiranya belum bisa mengikuti tidak apa-apa, diajak keluar saja ya. Baik, sudah makan, selamat menikmati hidangan. Boleh saya izin sambil mulai Bapak ya, Bapak ya, sudah makan kenyang. Di luar hawanya panas, di dalam dingin, paling enak tidur. Mana sih? Paling enak apa? Teman saya berpesan mohon tidak ada yang sandar kursi ya. Sandar apa namanya? Tiang ya. Saya khawatir di sini saya khawatir di sini saya menyampaikan materi Bapak seorang malah berdoa bismika Allahumma ahya. Itu yang saya khawatirkan. Baik Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Jawab dari syaitan tadi. Wa adzim fil nasi fil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu al-'azim. Allah ketika berfirman tentang ayat ini itu yang dituju Nabi Ibrahim, wa adzim fil nasi, panggillah manusia. Jadi dipanggil ke tanah suci, dipanggil ke Baitullah. Jadi haji dan umroh itu juga panggilan. Sudah siap dipanggil Allah? Yakin ya?
Memang ada satu lagi panggilan. Kalau habis dipanggil, diumumkan di menara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, yang tadi ibu belum siap itu yang mana? Oh, yang ketiga, yang terakhir ya. Padahal yang saya tahu Pak, panggilan sholat banyak di antara kita begitu dipanggil, tar dulu. Ayatnya kan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ada panggilan sholat, fas'au, segera, bergegas, cepat-cepat ila dzikrillah, wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan, tinggalkan bisnis. Itu ayatnya Pak. Ini banyak di antara kita yang dikit lagi antar. Demikian juga haji dan umroh Pak. Banyak orang yang sudah mampu secara finansial dari dulu, tapi belum berangkat, itu juga nunda. Tapi kalau yang ketiga Pak, tidak ada yang bisa nunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah Allah habis. Kalau itu sudah datang jemput, nggak ada yang bisa nunda Pak. Ya. Jadi yang harus siap justru yang ketiga. Mohon maaf, tadi sampai saya amati dan saya lihat daftar beberapa ini usianya kan di atas saya lihat ya. Tapi soal panggilan yang ketiga nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu. Semangat banget ngomong duluannya. Belakangan juga. Yang duluan siapa Pak? Siapapun nanti kalau sudah dulu dipanggil, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Baik, saya cuma mau ngajak ini kalau panggilan sholat, hayya 'alas sholat, itu jawabannya kita apa? Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa. Pernah terpikir nggak? Mengapa kalau Allahu Akbar kita tirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab kita apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya? Tapi begitu hayya 'alas shalah, jawabannya apa? Kenapa bukan hayya 'alas shalah? Biarkan ganti aja. Tetapi Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih itu mengajarkan ketika hayya 'alas shalah kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan kekuatan, hidayah, motivasi atau petunjuk dari Allah Subhanahu. Illa billah itu termasuk taufik, hidayah, petunjuk dari Allah. Gak akan tergerak kaki kita kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah. Itu sholat. Nah, kalau haji dan umroh begitu dipanggil ini jawabannya. Siap, laksanakan. Kira-kira gitu. Talbiyah. Masih ada yang sedang makan? Kalau tidak ada, saya ingin ajak talbiyah sambil berdiri soalnya. Boleh Bapak Ibu? Silakan. Ayo kita berdiri sambil kita talbiyah. Bismillah. Izin saya sampaikan, umroh dengan haji beda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon kalau ada paham tertentu yang katanya kalau umroh sekian kali sudah tak perlu haji, itu sesat. Umroh bukan rukun Islam, haji rukun Islam Pak. Jadi kalau Bapak sudah umroh berapa kali pun kalau belum haji masih punya hutang rukun Islam. Haji setahun sekali Pak, bulan Dzulhijjah, tepatnya wukuf tanggal 9 Arafah. Umroh kapan saja asal keluar visa dari kedutaan bisa umroh. Haji wajib Pak, kalau umroh sebagai ulama mengatakan wajib, sebagai lagi sunnah. Umroh wajib misalnya kalau nazar atau umroh haji itu wajib. Orang kalau haji harus ada umrohnya Pak, makanya ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Tapi kalau orang umroh nggak harus langsung haji. Nah, haji ada wukufnya, umroh nggak ada. Bapak nanti jangan Ustaz kapan wukuf, nggak ada. Tapi nanti kami akan menemani Bapak Ibu ya untuk mengunjungi Arafah. Maaf, ini yang hadir ada yang belum haji. Ada. Sudah daftar belum? Ada yang belum daftar? Ada juga. Pak Bu, boleh sedikit saya ingin pesan bagi yang belum daftar haji atau belum haji, kalau ditanya orang, hati-hati menjawab, itu menjadi doa.
Saya meneruskan apa nasihat para ulama, Pak ya. Orang tanya, Pak, udah haji belum? Boro-boro haji. Anak belum mentas semua. Rumah malu renovasi. Yang seperti ini tidak akan berangkat haji, kata ulama. Yang seperti ini sudah pesimis juga. Dan orang yang begitu ditanya haji langsung ngomong soal finansial, soal keuangan, soal biaya, soal dana, itu orang-orang yang sudah mengklaim atau seolah-olah membuat semacam benteng bahwa haji itu nggak pantas bagi saya. Haji hanya monopoli orang kaya. Yang seperti itu kemungkinan haji kecil sekali atau bahkan tidak akan pernah haji. Begitu tanya haji, Pak, udah haji belum? Belum. Kapan haji? Jawabannya paling tepat, insya Allah secepatnya. Itu jawaban ajaran para ulama. Jangan bicara harta, jangan bicara uang, jangan bicara finansial. Kenapa? Tidak ada hubungan langsung antara haji dan kekayaan. Ayatnya itu apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Bukan man istagna, bukan orang yang kaya, tapi yang mampu. Dan Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang terpanggil. Bapak kalau sekarang belum mampu, jangan-jangan memang belum terpanggil. Dalam arti apa? Belum sungguh-sungguh menanggapi panggilan. Kalau sungguh-sungguh pasti punya tabungan, pasti menyisihkan sebagai rezekinya. Handphone mampu beli, kota beli, rumah renovasi, mobil mewah, tapi haji belum. Falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan, silakan. Matinya kalau nggak Yahudi ya Nasrani. Agak serem dikit ini Pak. Kadang-kadang keterlaluan orang Indonesia itu. Haji dan umroh tidak masuk dalam perencanaan keuangan rumah tangga, Pak. Renovasi rumah, pendidikan anak masuk, tapi haji nggak masuk. Padahal dia rukun Islam. Mohon maaf, haji dan kekayaan sama sekali tidak ada hubungan secara langsung. Saya mau tanya, ada nggak orang yang kaya tapi belum haji? Ada nggak? Yang mana orangnya, Pak? Tetangganya lagi. Ada nggak orang belum kaya tapi haji? Banyak. Demi Allah, saya menjadi saksi. Alhamdulillah saya dapat amanah melayani jamaah dari mulai tahun 98. Saya alhamdulillah. Sering Allah tunjukkan, saya pernah melamar tukang becak naik haji. Daerah di Noyo, Malang, itu ada tukang becak yang setiap Jumat menggratiskan semua penumpang. Allah takdirkan ada konglomerat yang dia bawa dihajikan. Di Cikarang ada pemulung berangkat haji, pakai ONH Plus, Pak. Ternyata dari awal dia nabung rumah belakangan. Di Pamulang ada tukang pijit, majikannya keselio, dipijit dan harus berangkat haji, akhirnya dibawa. Di Samarinda pernah kami bawa tukang sambel. Tukang sambel karena majikannya nggak bisa makan kalau nggak sambel bikinan pembantunya. Dia ajak pergi haji. Di Cipondo tukang nasi uduk berangkat haji. Bahkan pernah ada dulu ustadz kami itu cerita, katanya pagi-pagi ada ibu-ibu pakai mukena mau ke masjid dan nyebrang jalan keserempet mobil mewah, jatuh pingsan. Yang punya mobil panik, takut dia bokong, dia angkat bawa ke rumah sakit. Yang punya mobil, ibu, Bu Hajah maafin ya, Bu Hajah mau lapor siapa-siapa, Bu Hajah mau apa? Neng, maaf Neng, aku belum hajah. Jadi ibu belum hajah, ibu mau haji? Ya mau dong, diberangkatkan haji. Tapi kalau berangkat haji besok kalau nyebrang cari mobil mewah. Minta doanya. Apalagi tukang bubur naik haji. Itu sinetron. Tapi itu menginspirasi. Saya cuma ingin katakan, Bapak Ibu, tidaknya ke tanah suci haji tergantung kesungguhan Bapak Ibu. Itu jawabannya. Kalau Bapak Ibu mulai besok store haji, Allah akan mudahkan rezekinya dan terus. Saya doakan mudah-mudahan pulang dari umroh ini yang belum masih segera haji, amin. Yang belum daftar segera daftar, amin. Tidak harus lewat NRA, tidak. Boleh lewat MKU, Aruna, BSA, atau travel yang lain. Saya belum selesai. Kesuudon ya. Tidak harus lewat boleh lewat apa tadi? Terus Aruna, BSA, atau travel yang apa travel yang lain itu? MKU. Nah besok Bapak jangan minta wukuf ya.
karena kita umroh. Tapi pernah saya punya jamaah pas di Arafah turun. Ustaz itu tempat wukuf ya? Iya, sebentar turun, naruh foto, taruh tanam di korek-korek. Kenapa Bu? Ini katanya kalau taruh di Arafah bisa berangkat haji. Syirik itu, bid'ah. Foto taruh Arafah bisa haji kata siapa? Biar bisa haji foto selain ke NRA. Berikut paspor dan biayanya. Insya Allah dipanggil masuk dalam antrian ya. Ini perbedaannya. Haji nanti ada lempar jumroh, umroh nggak ada. Yang ada lempar real ya. Pulang haji suka dipanggil Pak Haji. Pulang umroh, Pak Umroh. Saya nggak pernah dengar itu. Jangan ngarang ya. Baik, kita mulai manasik. Bapak Ibu selamat, Bapak Ibu sudah menjadi tamu sama Allah, sudah dipilih. Sungguh sebuah kehormatan kita diundang Allah. Berapa banyak orang yang merindukan pengen tanah suci Allah belum takdirkan. Bapak Ibu dipilih Allah. Tapi maaf, jangan terlalu GR dulu. Bisa jadi memang karena kita orang baik, kita rajin, kita soleh. Tapi bisa jadi Bapak Ibu kita diundang Allah karena Allah ingin kita banyak berdoa di sana. Pak, Bu, Allah tahu mungkin kita lagi punya masalah. Hai hambaku yang punya masalah, sini curhat. Adukan masalahmu di Baitullah kepadaku. Bisa jadi kayak gitu. Saya nggak tahu, Bapak Ibu ada yang punya masalah nggak ini? Ya? Punya masalah? Kelihatan sih dari wajahnya. Wajah bermasalah. Masalah itu bisa jadi masalah rumah tangga, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada yang punya anak belum temukan jodohnya, sudah ketemu jodoh belum punya keturunan, dan masalah yang lain, atau masalah ibadah belum rajin. Doa pada Allah di sana. Curhat. Jangan ada yang terlewat. Mulai sekarang diinventarisasi mau doa apa? Silahkan. Curhat pada Allah dijamin rapat. Karena kadang-kadang curhat sama temen, jangan cerita siapa-siapa, cuma kamu saya ceritain. Besok CRT denger semua. Nggak taunya kita ceritain kok ngaku sih Bu? Curhat. Yang kedua, taubat. Bisa gunakan taubat. Akui semua dosa, kesalahan. Sebut kemaksiatan yang pernah dilakukan. Sebut dalam hati, ya Allah, aku pernah syirik. Aku pernah nggak setia dengan pasangan, aku pernah zalim pada orang lain, aku pernah makan yang tidak halal. Akui semua. Karena nggak ngaku pernah Allah tahu. Bisa jadi kita diundang karena kita diberi kesempatan taubat sebelum akhir hayat. Hai hambaku yang nggak pernah berhenti maksiat, sini taubat. Taubat di sana. Hanya Bapak Ibu ada yang nggak punya dosa. Boleh tunjuk tangan kalau merasa nggak punya dosa. Kalau ada yang tunjuk tangan, itu tangannya sudah dosa itu. Sombong dan bohong. Bapak Ibu sebelum berangkat minta maaf pada sesama, mohon doa. Ya. Yang masih punya orang tua, kalau memungkinkan didatangi. Tapi kalau berangkatnya besok, mungkin telepon atau video call. Khusus, ini catatan penting, khusus bagi Bapak Ibu yang masih punya orang tua dan orang tuanya belum pernah ke tanah suci. Tambah satu lagi, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Pastikan orang tua Bapak Ibu ikhlas. Mak, ikhlas aku berangkat ya Mak. Ya nak, aku ikhlas kamu berangkat, silahkan berangkat. Pak, ridho Pak ya, ridhonya aku berangkat ya Pak. Begitu ridho silahkan berangkat. Kalau nggak ridho, batalkan. Ini pesan penting. Masalah nanti di sana. Karena durhaka itu kadang-kadang membawa masalah bagi kelompoknya. Pak Bu, saya tidak ngarang cerita. Pernah ada orang tua yang curhat, ya Allah, anakku Pak Ustaz, kenapa teganya dia sampai hatinya? Kenapa Bu? Dulu aku mau umroh, aku tunda. Mau haji, aku tangguhkan untuk biaya sekolah dia, untuk kuliah dia, pernikahan dia. Sekarang dia berangkat, aku nggak diizini, aku nggak rela. Dan betul bermasalah. Sekali lagi Bapak Ibu yang orang tuanya masih ada dan belum ke tanah suci, telepon dan pastikan orang tua itu ridho. Mak ridho Mak ya, ikhlas aku berangkat ya Mak.
Misalnya berangkatnya karena reward, bukan karena uang sendiri, apalagi sampai ya. Kalau orang tuanya sudah wafat, kirimkan doa, kirim Fatihah. Syukur kalau rezeki nanti dibadalkan umroh untuk almarhum atau almarhumah. Dia akan bahagia di alam sana. Bapak Ibu bisa jadi karena doa-doa beliau kita bisa ke tanah suci ini. Orang tua kita dulu memohon, ya Allah, aku nggak apa-apa, nggak ke Mekah, yang penting anak cucuku nanti bisa ke Mekah, ya Allah. Dan itulah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik Bapak Ibu, teman sejawat, tetangga, pamiti. Kalau bisa pamit jangan di medsos ya. Karena antara pamit, minta maaf, dan pamer beda tipis. Sebelum keberangkatan sudah ada di bandara. Nah, yang berangkat hari Ahad angkat tangan. Nah, oke. Bis 28 bersama Tuan Guru Munawwir Mustafa, beliau dari Lombok, belum hadir saat ini. Itu jam 7 take off-nya, berarti Bapak Ibu paling tidak jam 4 sebelum sholat subuh sudah ada di sana. Sholat subuhnya di airport, ya. Apalagi ini hari Ahad, biasanya luar biasa crowded itu di airport ya. Kadang-kadang kita nggak bisa masuk langsung dan Bapak Ibu harus lewat bawah baru naik lagi. Ini hari Ahad seperti itu kondisinya. Saya ulangi, yang bis 27 jam berapa sudah di airport? 3 jam sebelumnya. Yang bis 28 jam berapa? Hari Ahad ya, hari Ahad. Kemudian Bapak Ibu sudah mengumpulkan koper semuanya. Pastikan di koper tidak ada power bank. Kalau ada keluarkan. Ya. Terus benda-benda cair di atas 100 mili taruh di bagasi, tidak dibawa ke cabin. Juga benda-benda tajam. Kemudian besok kita akan berkumpul di Terminal 3 keberangkatan internasional. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, keberangkatan internasional. Biasanya kami letakkan troli, ada tanda edarannya di depan restoran sate khas Senayan. Saya ulangi, di depan restoran sate khas Senayan. Di depannya ya, bukan di dalamnya. Kalau masuk ke dalam urusan jamaah, bukan urusan. Nah, besok kami bagikan paspor, visa. Begitu Bapak terima paspor, buka dulu, cek bener nggak punya Bapak. Karena covernya dengan isinya beda. Panitia banyak kadang-kadang suka ada yang keliru. Usahakan foto dulu paspornya di handphone dan visanya juga difoto. Visanya difoto untuk antisipasi saja. Nah setelah itu kantongin dan jangan tunjukkan kepada keluarga, takut kebawa pulang. Dan pernah terjadi, akhirnya dia nggak bisa terbang, kebawa pulang. Begitu sampai dari pesawat, jangan masukkan di kantong kursi. Pernah terjadi 2 hari 1 malam menginap di imigrasi Jeddah karena paspornya pulang ikut pesawat. Nah, begitu yakin punya Bapak, baru masukkan ke tas. Saya cerita ini karena pernah kejadian Bapak Ibu. Jamaah sudah terima paspor semua, ada satu laki-laki belum terima paspor. Nah, paspor di panitia adanya satu dari perempuan. Oh, panik panitia. Ustaz, mana paspor itu? Ini Pak, oh bukan, itu perempuan. Oh, rame kan. Kita lagi hubungin panitia, bisa terjadi kayak gini. Nggak tahunya ada ibu-ibu datang. Itu lari, Pak Ustaz. Kenapa Bu? Ini bukan pasporku. Kenapa Ibu ambil? Takut gak kebagian. Gitu. Lupa ya, pas dia datang pas ada pembagian main. Padahal bukan punya. Iya, Bapak Ibu tolong ya, jangan sampai terjadi lagi. Besok Bapak Ibu begitu terima paspor, visa, ada boarding passnya. Kalau kursinya berjauhan dengan istri, dengan suami, lapornya saat terima ya, bukan di dalam. Dan itu pun kami nggak menjamin bisa berubah. Kami akan koordinasi dengan pihak penerbangan kalau masih bisa berubah. Kalau misalnya nggak bisa di bawah, Bapak Ibu nanti kita bantu di atas dengan pramugari. Tolong dikatakan, kadang-kadang kita sudah atur sebenarnya rupa, tapi ada saja kadang-kadang kayak gitu. Kalau misalnya pisah juga, innal hamda, nego dengan temennya, Pak, tuker dong aku sama istri. Ada marah-marah,
aku nggak deket sama istriku. Padahal selama perjalanan tidur dua-duanya. Tapi tetap aja nggak nyaman kalau nggak deket istri misalnya. Tolong Bapak Ibu dikomunikasikan baik-baik saja ya. Program kita semuanya sepertinya kita akan ke Madinah, baik 27 maupun 28. Yang 27 kira-kira kita sampai Madinah itu asar. Yang 28 pakai Madinah juga sekitar menjelang asar. Nah, Bapak Ibu berarti nanti sholat zuhur asarnya di pesawat, nanti saya akan ajarkan. Kalau sampai sana masih ada waktu dan memungkinkan sholat, namanya i'adah, mengulang sholatnya. Ya, yang bis 28 zuhur asar di pesawat, tapi nanti sholat juga diulang. Bis 27 juga demikian. Sholat subuh di rumah masing-masing, bis 27, bis 28 sholat subuh di airport di Cengkareng. Nah, begitu tiba di Madinah, Bapak Ibu, maaf, Madinah itu atas ya, yang bawah ini kalau pakai pakaian ihram. Antri tertib, kemudian bagasi, nanti lihat, saya akan selalu update berita di WhatsApp group. Biasanya Bapak Ibu, koper-koper besar itu dihandle reporter. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada perubahan, porter nggak bisa masuk. Kalau itu yang terjadi, mohon bantuannya, bawa nggak jauh. Tapi mudah-mudahan porter ada seperti yang sudah-sudah. Nah, cuma biar aman, koper kecil sebaiknya dibawa masing-masing. Nah, kadang-kadang Garuda punya kebijakan, orang kalau bawa koper keberatan diminta dan dibagasikan semua. Nah, itu nanti juga dicari di conveyor di Madinah. Insya Allah selesai itu kita langsung keluar menuju ke Madinah. Di Madinah kita akan langsung memulai kegiatan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Dan sholatnya masing-masing. Yang dikoordinir hanya ziarah ke Raudah, ziarah City Tour di tempat-tempat bersejarah, dan umroh. Kalau sholat nggak usah saling tunggu. Tiba di hotel, untuk bis 27 hotelnya di Movenpick, ya. Untuk bis 28 di Saja, itu ditunjukkan Pak sana itu Masjid Nabawi, jalur saja. Sholatnya masing-masing, ya. Jangan tunggu-tungguan. Nanti kita akan update Pak. Waktu zuhur jam sekian, waktu asar jam sekian, kalau nanti di WhatsApp grup ya. Mohon WhatsApp grupnya sementara hanya digunakan untuk program umroh saja ya. Kampanye jangan dulu. Ya, mohon maaf, kemarin saya bawa jamaah ribut Pak, sudah mulai kampanye. Jelek-jelekin pasangan lain yang bukan pilihannya dan seterusnya. Mungkin kalau apa bikin WhatsApp grup, bayangan sendiri aja ya. Ibu tolong jangan nawarin daster dulu ya. Nawarin pakaian juga jangan dulu. WhatsApp group untuk memudahkan perjalanan kita. Insya Allah kita baru hari ketiga. Kalau bis 27, saya lihat di sini kita hari Senin ya. Maaf, dia hari Senin. Hari Ahad. Hari Ahad kita akan ziarah. Kalau bis 28 hari Senin. Berarti kita datang Sabtu, Ahadnya langsung ziarah kalau lihat di sini ya. Sabtu penerbangan, Ahadnya nanti langsung City Tour Madinah pagi-pagi. Nah, hari Seninnya baru ziarah. Tapi ini semua Bapak Ibu sangat mungkin berubah. Karena sekarang ini pengaturannya ditentukan oleh muasasah. Perwakilan kita di sana akan mengatur sedemikian rupa. Insya Allah umrah baru kita mulai pada hari keempat Bapak Ibu ya. Maaf, kalau yang bis 27 bersama saya, kita baru akan check-in itu hari Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kalau yang bis 28, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, sehari ya. Nah, pagi-pagi nanti kita akan ziarah wadah dulu, makam Rasul, kirim salam, terus kembali ke hotel. Bapak Ibu bersih-bersih diri, potong kuku, mandi, pakai wangi-wangian, kemudian ke Masjid Nabawi, sholat sunnah ihram. Nanti saya akan berikan detailnya. Mudah-mudahan ada kesempatan sehari sebelum berangkat kita semacam pemakaman manasik ya. Kita akan jelaskan lagi. Sunnah hukumnya pakai wangi-wangian, pakai deodoran, pakai parfum, mandi dengan sabun, sunnah. Tapi pagi harinya. Nah, begitu kumandang adzan zuhur, semua kita sudah pakai pakaian ihram, sholat di Masjid Nabawi dan langsung check out. Nah, sebelum meninggalkan hotel, makan siang dulu. Ya, nanti di masjid sholatnya itu urutannya tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, kemudian sholat qobliyah zuhur, sholat zuhur, langsung jamak takdim sholat asar. Mumpung kita berada di tempat yang mustajab di Nabawi. Selesai itu langsung ke hotel.
Di hotel makan siang, yang nggak tahan lapar makannya juga boleh di jamak takdim, nggak apa-apa ya. Tapi dikosor ya, karena khawatir nggak ada toilet. Nah, lebih kurang jam 1.30 biasanya kita check out. Nah, dari hotel menuju ke Bir Ali, kita akan niat bersama-sama lebay ya. Insya Allah kita akan tiba bagi yang naik kereta, tergantung jadwal kedatangan keretanya. Bagi yang naik bus kita 5-6 jam, kereta 2,5 jam lebih kurang. Kita sampai di Mekah, nanti langsung check-in hotel. Untuk yang bis 27 di Makkah Hotel, insya Allah. Dulu namanya Hilton ya, depan itu 79. Bagi yang di bis 28 juga di Hilton Convention ya, sama-sama Hiltonnya. Nah, nanti kita akan tetapkan jam berapa kita mulai tawaf, tergantung situasi dan kondisi di sana. Biasanya kita akan mulai setelah makan malam dan sholat isya Pak, biasanya. Karena antara maghrib dan isya itu pendek sekali. Setelah isya, makan malam, kita tetapkan kumpul di lobi hotel, kita berangkat. Nah, pastikan agar sah tawaf kita harus suci dari hadas, nggak boleh batal. Pak yang tidak punya wudhu harus wudhu dulu, tutup aurat, tujuh putaran, mulai dari aswad, Ka'bah sebelah kiri. Makanya pakai handphone yang selfie, jadi Ka'bah kan nggak di kirinya, itu nggak boleh. Dan harus di dalam masjid. Perihal batal wudhu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau wudhu untuk sholat dan tawaf itu kan harus punya wudhu, tapi ada bedanya. Sholat misalnya asar 4 rakaat, Bapak misalnya rakaat ketiga batal, maka kita harus mengulang dari takbiratul ihram. Itu kalau sholat. Sholat maghrib pas mau tahiyat buang angin, Bapak harus wudhu lagi, mengulang dari awal. Karena sholat itu dari takbir sampai salam satu kesatuan. Tapi kalau tawaf tidak, Pak. Bapak tawaf putaran pertama aman, 2 aman, 3 aman, yang keempat batal. Maka 1, 2, 3 tak usah diulang. Cukup mengulang mulai dari yang batal, yang keempat. Nah, gimana Ustaz? Kalau selama ini saya pakai mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu batal. Nah, kami menyarankan dari pemimpin ibadah RA yang bermazhab Syafi'i, kita berpindah mazhab ke mazhabnya Hanafi, Hambali atau Maliki. 3 mazhab selain Syafi'i itu bersentuhan lawan jenis tidak batal kecuali ada syahwat, ya, walaupun tidak batal. Nah, dan kalau ada yang batal dalam Masjidil Haram pas tawaf harus wudhu, harus keluar utara. Tayamum tidak sah karena air berlimpah. Udah jam 4 lagi tawaf, macam-macam saya tawaf baru Pak Ustaz, kenapa Bu? Aku tadi batal. Emang itu ngapain? Sentuhan? Bukan. Buat angin, kok diam aja? Cuma dikit gitu. Tetap batal, harus lapor. Ya, nanti kita akan tunjukkan tempat wudhunya di mana. Tapi pengalaman selama ini sangat jarang Pak ketika tawaf itu batal. Nah, Bapak Ibu yang kita lakukan tawaf rukun umroh ya. Kalau tawaf kudum ini bagi mereka yang ke tanah suci tidak sedang kondisi umroh, tidak ihram, makanya dia tawaf kudum. Kalau tawaf ifadah itu untuk yang haji. Kalau pengen tawaf sunnah, kapan saja boleh, tidak pakai sa'i. Dan sekarang ini ketentuannya kalau di pelataran Masjidil Haram harus pakai pakaian ihram. Nah, nanti kalau kita mau meninggalkan Mekah ya, insya Allah pada hari, maaf ini yang bis 27 kita ada nginep di Jeddah Pak ya, sudah tahu ya? Ada nginep di Jeddah program dari Garuda. Karena hari Sabtu tidak ada penerbangan, jadi Sabtu nanti kita tawaf wada, Ahadnya itu kita di Jeddah, Ahad malam baru terbang ke Jakarta. Sudah tahu ya, karena ini kemarin kesepakatan dengan penerbangan, tidak ada penerbangan di hari Sabtu. Berarti hari Ahadnya kita baru terbang, sampai tanah airnya baru hari Senin. Nah, nanti kita tawaf wada, waktunya di kemudian di sana diumumkan. Sunnah, kalau memungkinkan Bapak Ibu jalan kaki. Tapi kalau nggak mungkin jalan kaki boleh pakai kursi roda, nggak apa-apa, pakai skuter boleh, bayar sendiri ya. Yang sepuh-sepuh kalau mau pakai kursi roda lapornya sejak di Madinah,
biar kami bisa carikan pendorongnya dari Indonesia. Kan enak, bisa ngobrol, komunikasi lancar gitu ya. Lalu sampai Mekah baru lapor, maaf kadang-kadang kami susah mencari pendorong orang Indonesia. Jadi terpaksa yang dorong orang Arab, Pak. Saya nggak tahu itu pakai rem apa enggak itu. Ngebut aja kadang kholas gitu. Bapak juga kesulitan nanti komunikasinya. Laki-laki sunnah membuka bahu bagian kanan, nanti kita akan peragakan Bapak Ibu ya. Nah seperti ini, bahu kanannya dibuka. Tapi kalau Bapak ada yang keberatan, nggak apa-apa. Ya, saya pernah kuliah jamaah nggak mau dibuka Pak. Begitu tunjukkan saya ternyata ada jaga. Pas dengar jagalah kebersihan. Sunnah lari-lari kecil. Maksudnya simbolik saja Pak, lari ke tempat. Tapi kalau kita berombongan enggak juga nggak apa-apa. Pada peran pertama sampai 3. Kalau ada orang yang kayak gitu jalannya agak cepat Pak, lari kecil. Mulai menghadap Hajar Aswad. Menghadap itu wajah dan dadanya saja. Menghadap Hajar Aswad, pas di Hajar Aswadnya. Nyoba lagi gagal lagi. Akhirnya apa? Ini jamaah katanya dari Bugis, mohon maaf, orang Bugis, mohon maaf. Akhirnya dia bawa bekal Pak, bawa minuman, bawa buah, bawa roti, ditongkrongin itu Hajar Aswad. Kapan kosongnya? Alhamdulillah Pak, dia bisa nyium puas. Pas tanggal 9 Zulhijjah. Semua jemaah haji wukuf di Arafah. Dia nyumi Hajar Aswad tanpa ada tanding. Wah sudah haji nantinya lama, dia puas. Nyium Hajar Aswadnya sukses, tapi hajinya batal. Kenapa? Wukuf itu rukunnya haji. Ini karena nggak ada ilmu. Bukan dilarang minum Hajar Aswad, tapi Bapak Ibu kalau malah merugikan, jangan sampai. Ada orang yang bilang bayar joki ya, tawat banget itu. Tanah suci sudah berbuat curang. Saya pernah melihat dengan mata kepala ibu-ibu minta tolong orang laki-laki bukan makomnya sampai dipeluk-peluk Pak. Kesempatan orang Arab. Jangan. Di tempat yang suci itu kita jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya. Ini Hajar Aswad itu sunnah. Gantinya angkat tangan. Yuk kita peragakan. Bapak Ibu udah dihitung sama. Oke. Sebelah kanan itu ada lampu warna hijau. Pas kiri kita ada Hajar Aswad. Lurus sana ya. Misalnya sana di pojok. Bayangkan ini Hajar Aswad Bapak Ibu ya. Sini. Maaf. Ini Hajar Aswad. Sana ada lampu hijau. Nah, begitu lampu hijau kita ngadep ke sana. Posisinya gini. Wajah gini. Ayo angkat semuanya. Belok kiri. Nah, ini tadi perlunya sebelum umroh. Cukur bulu ketiak. Di sini gunanya. Biar yang sampingnya enggak hutan belantara gitu ya. Bapak-bapak maksudnya. Nah, ibu-ibu hati-hati. Kalau sampai turun, mohon maaf, ini aurat. Maka gunakan manset. Kalau manset nggak ada, kaos kaki bapaknya dipotong aja. Nanti dapat kaos kaki dari Garuda, potong aja gitu. Manset. Ayo, kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekali aja Pak Dok. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan. Ya. Itu gini pula. Itu istilah namanya. Jadi cukup angkat tangan. Sunnah dekati Ka'bah. Bapak Ibu kita akan usahakan. Kalau suasana nggak padat banget, awalnya dari luar agak dekat gitu. Itu sunnah hukumnya. Nah, sunnah berdoa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah dapat buku doanya? Sudah? Sudah dibaca? Sudah hafal? Belum hafal? Sama kayak Ustaznya. Saya juga belum hafal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti insya Allah kami akan pinjemi headset, earphone, alat bantu dengar. Saya ulangi ya, dipinjemi, bukan souvenir. Udah banyak yang hilang soalnya. Pinjemi, Bapak Ibu pakai
saya atau kami para pembimbing nanti 728 Ustaz Munawir akan mandu. Subhanallah, tirukan. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau Ustaznya bilang, aduh, berarti kakinya keinjek. Kalau usah ditiru. Nah, problemnya datang kalau headsetnya dirubah-rubah. Dia kan frekuensi pakai Bluetooth, suka tersek-tersek. Nah, kalau udah berubah, nggak denger, Bapak lepas kantong diam. Atau kena air, lepas kantong. Terus gimana Ustaz? Baca yang Bapak bisa, baca yang Ibu bisa, dan tidak harus bahasa Arab. Ya. Bapak yang bisa bahasa Indonesia aja. Atau baca buku boleh. Aku kalau nggak bahasa Arab nggak mantap, boleh. Tapi jangan bahasa Arab yang Bapak juga nggak ngerti. Atau yang nggak ada hubungan. Yang penting bahasa Arab. Pas doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nanti sebelahnya bismika Allahumma ayat. Bukan itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu baca doa yang Bapak Rabbana dzalamna anfusana Rabbana dzulana. Saya pernah punya jemaah lucu Pak, dia bawa 7 lembar segede kartu nama gitu, kasih angka 1 bawahnya aku, 2 istriku, 3 anakku. Jadi pertanyaan pertama itu aku aja. Nah, kita dengerin azan dulu ya. Nah, ini tata keramanya. Bapak Ibu kita jawab azan dulu sebentar lewat. Jadi berdoa itu sunnah hukumnya. Kalau Bapak Ibu muter saja tanpa berdoa juga sah. Bahkan akan Bapak lihat ada orang yang baca Quran, ada yang pegang tasbih, semua sah. Mengapa kami memandu berdoa? Agar jangan sampai ngobrol. Ada yang malah ngobrol Pak, ngobrol, gosip. Nah, doa memang afdolnya doa yang Allah ajarkan dalam Quran. Doa-doa Qurani itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak paham juga tidak apa-apa. Bahkan saya menyebut ada doa di putaran kelima. Itu kalau istilah saya namanya doa non-tek. Doanya gini, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau terjemahnya gini. Bapak boleh lihat ya, putaran kelima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau semua kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi Muhammad. Itu kan doa rapel namanya. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi Muhammad telah berlindung kepadamu. Itu kan doa rapel, boleh juga. Ya, maaf, bukan saya melarang Bapak pakai bahasa Arab, bukan. Tapi daripada bahasa Arab kita juga kurang memahami, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bapak Ibu sudah pada kursus bahasa Arab belum? Hah? Ada jamaah mau umrah kursus bahasa Arab nyesel Pak. Ternyata di sana nggak kepake. Pembimbingnya orang Indonesia. Kadang-kadang dapat sopir orang Indonesia juga. Maksudnya biar kita belanja. Ternyata yang jualan, bagus-bagus, Indonesia, murah-murah. Itu nggak bahasa Arab. Ada kursus bahasa Indonesia untuk para penjual di sana Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, menurut hemat saya, bukan nggak penting, tapi bahasa Arab nggak perlu amat lah ya. Ya kalau Bapak perlu tahu bahasa Arab yang standar lah. Tadi apa bahasa Arabnya? Kalau iya Bapak, naam. Kalau tidak, lah. Tapi sekali aja ya. Dulu pernah ada orang mau difoto bilang, lah. Bukan lah, tapi pikiran nyanyi malah. Kalau sudah apa sudah? Kholas. Wah, luar biasa bisa bahasa Arab ya. Tapi pernah ada jamaah kreatif banget ya. Nggak bisa bahasa Arab Pak, dia tersesat. Kalau pas di rombongan dia bingung. Karena bingung dia, untung di kartu nama ada nama hotel. Bapak ada hotel nggak di kartu namanya Pak? Belakang. Ada ya? Di lepas. Kalau nggak ini ya, yang ada hotelnya. Karena bingung dia, untung dia pernah belajar Pak. Di madrasah, dia panggil Askar. Syekh, ya Syekh Askar. Dia sebutkan Hilton misalnya. Ihdinas sirata Hilton. Ihdinas sirata Hilton. Tamatnya Pak. Tunjukkan saya jalan ke Indonesia yang paling kreatif ya.
Tuh askarnya ketawa di Indonesia itu. Tapi itu nggak seberapa Pak. Ada lagi ibu-ibu yang lucu banget tuh di kamar, teman-temannya ke masjid, dia sedang haid, sedang menstruasi ya, berhalangan nggak ke masjid, beberapa orang itu lagi ngobrol santai ke masjid, lampu mati. Gimana caranya Ustaz lagi ke masjid lagi sholat, dia bingung lampu mati. Akhirnya ibu ini pernah sekolah juga, kreatif dia. Lampu kan ada cahaya ya. Cahaya bahasa Arabnya dia panggil, Nur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Paham Pak? Tapi jangan dipraktekkan ya. Petugasnya ketawa. Nur almarhum katanya. Innal hamda semua dinikmati ya. Wan ni'mata semua dinikmati. Nah, ada doa yang ini sunnah dibaca dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ini Pak namanya rukun Yaman. Kalau tarik ke negeri Yaman, Hajar Aswad. Ini sunnah baca sapu jagat. Bapak Ibu hafal doa sapu jagat? Yuk baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah punya modal ya. Ustaz, aku cuma hafal itu. Kalau misalnya headsetnya nggak berfungsi, aku baca itu semua putaran, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Robbana atina, kalau kedua Robbana atina, sah nggak? Sah nggak Pak? Paling kalau mereka dengar nggak ada yang lain Pak. Gitu. Pulang ini kami haji Robbana ya. Bapak Ibu hindari buru-buru, nggak boleh sambil ngemil, nggak boleh nyakitin orang. Ini serius, kemarin ada jamaah saya yang berantem karena didesak orang Afrika, malah gini-ginian. Gak usah, udah kasih jalan. Diinjek jangan balas injek, jadinya injek-injekan nanti. Jangan bicara yang gak perlu. Jangan tutup mulut, jangan buang hajat, jangan menahan lapar. Jangan masuk izin Ismail ini Pak, ini izin Ismail. Dia bagian dari Ka'bah. Jangan bertransaksi, jangan berdandan. Kalau lancar Pak, nggak sampai 30 menit, tapi maksimal 45 menit kalau agak macet dikit, kalau padat, insya Allah. Selesai itu kita sholat sunnah, doa dan minum jam-jam. Biasanya kami beri kesempatan foto-foto setelah tawaf. Lanjut, selesai tawaf kita sa'i, lebih simpel Pak, sa'i itu dari Safa berakhir di Marwah. Nah, seperti biasanya. Safa Marwah sekitar 430-an. Jadi kalau Marwah Safa Marwah 7 kali lebih kurang sekitar 3 kilo lebih dikit ya, 3,2 kilo. Sa'i nggak harus suci Pak, coba perhatikan. Nah Bapak, sa'i itu sunnah suci. Jadi kalau di tengah-tengah sa'i Bapak Ibu pengen buang angin, nggak apa-apa, silakan. Yang penting minggir. Ya. Nanti kita tandain siapa yang minggir. Jangan ditahan. Tapi kalau mau ke toilet kami tunjukkan tempatnya. Sa'i lebih kurang 10 menit Pak. Tetap kita baca doa ya, jangan baca Pancasila nanti viral. Hindari memasuki area tengah Pak. Ini tengah kayak gini. Ini tempat kursi roda, hindari. Safa Marwah kalau lancar Pak sekitar 10 menitan, lebih kurang standar. Jadi sa'i itu sejam lebih dikit. Tapi saya pernah sa'i itu 5 menit Pak, yang saya bawa tentara. Saya dapat kesempatan mengawal Panglima TNI saat itu ya, almarhum. Subhanallah, lari Pak. Saya harus innal hamda. Begitu saya keluar langsung berbisik ke tentara, innal hamda. Insya Allah sa'i 1 jam lebih, selesai sa'i tahalul. Ibadat sholat ini salam Pak. Menghalalkan yang tadi diharamkan. Potong rambut, laki-laki sunnah untuk gundul. Nanti kita tunjukkan tempat gundul ya. Katanya sih kalau gundulnya bagus, rapi, itu 15 real. Ada juga yang 10 real, agak lecet dikit lah. Mau digunting sendiri boleh, tak tolong orang juga gak apa-apa. Nah ibu-ibu pesan tolong jangan buka aurat. Kalau ada orang yang menawari, kita gak kenal, sebaiknya tidak. Makanya saya pesankan sebaiknya ada yang bawa gunting ya. Nanti kita beli di Madinah kalau belum bawa gunting kecil ya. Salah satu atau salah dua cukup ya. Kenapa orang yang nawari kadang-kadang ditaktik? Ketika Bapak ikhlas juga nggak apa-apa. Pernah ada jamaah yang Ustaz, di Mekah ada orang jahat ya.
pikir di Mekah orang baik semua. Jangan Pak, Mekah memang lahirnya sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi Abu Jahal juga di sini lahirnya sebenarnya. Artinya kejahatan di mana-mana ada. Baik, Bapak Ibu, selesai manasik kita. Ini sekedar tambahan. Tadi saya sampaikan bagi jamaah yang berangkat bersama dengan saya, berangkat kita belum zuhur, kita tiba di sana asar. Maka untuk mengantisipasi kita nanti sampai di sana nggak sempat sholat, kita sholat asarnya di pesawat. Tapi kalau sampai Madinah masih ada waktu, silahkan diulang. Namanya ini ada, karena kita sholatnya nggak sempurna. Ya, mohon izin saya peragakan Bapak Ibu. Yang pertama tayamum. Tayamum itu bukan li raf'il hadasil asgori, tapi listibah hati sholat, biar boleh sholat. Bedanya tayamum dengan wudu apa? Satu, wudu pakai air, tayamum pakai debu. Dua, satu kali wudu boleh untuk sholat berapa kali pun sebelum batal. Tapi tayamum tidak. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Nah, Bapak boleh bisa praktekkan. Gak harus bawa debu. Dalam agama kita ada yang diserahkan dengan So'i dan thayyibah. Jadi semua benda datar ini ada debu, Pak. Maaf kalau saya pukul ini pasti ada debunya. Nah, pukulan pertama. Ayo kita praktekkan. Dulu lengannya kita pukulkan. Ini. Untuk muka, batasnya tubuhnya rambut. Cukup gini, Pak. Dan nggak usah gini-gini. Dan nggak pakai kumur-kumur ya. Ulangi lagi. Ini gini Pak, cukup lagi gini aja. Ini sekali lagi. Nah, tepukan yang kedua, hindari tempat yang sama. Boleh di punggung pesawat, punggung kursi di pesawat boleh. Asal jangan di punggung tepinya ya. Kedua, nah, telapak tangan yang ada di kiri untuk lengan kanan. Bapak bayangkan dari dua dulu ini. Jempolnya ketemu jempol. Ini masih bersih kan? Sudah selesai. Tayamum. Jangan pakai air yang ada di toilet. Pertama, persediaan air terbatas dan itu bukan untuk wudhu. Yang kedua, kalau sampai ada genangan itu membahayakan instalasi pesawat. Jadi saya ulangi, jangan pakai. Karena toilet pesawat itu nggak boleh basah, Pak. Ini banyak orang aku pakai nggak apa-apa. Udah salah bangga lagi. Nggak boleh, ya. Tolong jangan pakai air. Nah kalau Bapak kuat nahan, nggak batal, mau naik pesawat wudhu aja, tapi tahan sampai masuk waktu. Masalahnya kita kan mengejar matahari, Pak. Jadi waktu zuhurnya bukan waktu Jakarta lagi, waktu setempat. Bisa jadi kita udah sampai di mana. Kemudian sholatnya. Tadi sudah ada Video sebelum manasik ya, tapi saya ingin tambahkan lagi. kiblatnya arah pesawat. Jadi kalau pesawat gerak, Bapak jangan ikut muter. Ittaqillah haitsu mastata'tum, itu artinya sebisa kita. Takbir bisa kan? Allahu Akbar. Fatihah, surat. Rukunya nunduk sedikit saja. Allahu Akbar. Ya tidak, sami Allahu liman hamidah, sama kan? Rukunya misalnya 15 derajat, sujudnya di bawahnya lagi. Allahu Akbar. Mungkin 30 derajat. Allahu Akbar dulu. Itu caranya. Sholat di atas pesawat. Nah, selesai sholat, salam, tayamum lagi, sholat asar. Ya, zuhur asar. Biasanya ada pengumuman ya, waktu asar telah tiba, kumandang adzan biasanya. Nanti termasuk pulangnya juga gitu. Kalau pulangnya biasanya subuhnya kita di atas pesawat.